Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita meneduhkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk istirahat malam yang boleh berlalu. Kami sudah tidur dengan nyenyak, dengan lelap. Kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan sediakan buat kami. Biarlah sebelum kami melakukan segala tugas tanggung jawab kami terlebih dahulu duduk diam dekat kaki-Mu untuk merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Tuhan, biarlah firman yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Tema renungan hikmat pagi pada pagi hari ini, terjerumus ke jurang kekuasaan. Bacaan terambil dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-22. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Sakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara yang tidak hanya mendengarkan tapi juga melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagi sebagian orang, kekuasaan selalu menjadi satu posisi yang sangat menggiurkan.
Siapa yang tidak kenal dengan Adolf Hitler, salah satu konselir Jerman yang ditujukan untuk menjadi pemimpin pada masa itu. Hitler dikenal sebagai sosok pemimpin yang menguasai negara dengan sistem kediktatoran. Hal itu dialami oleh Viktor E. Frankl. Dalam buku yang berjudul Man's Search for Meaning, Frank menceritakan pengalamannya saat menjadi tawanan keganasan Nazi. Frank menjalani hari-harinya tanpa keluarga dan tentunya mengalami yang namanya kerja paksa. Sungguh mengerikan jika kekuasaan dibaluti dengan sikap arogan yang tidak benar. Bapak Ibu, perikop hari ini juga mau memperlihatkan kepada kita tentang sikap kekuasaan yang salah. Raja Yoas memulai pemerintahannya dengan baik karena ia dibimbing oleh Imam Yoyada. Di bawah bimbingan Imam Yoyada, banyak hal yang telah dilakukannya. Salah satunya adalah dengan memperbaiki bait Allah yang telah rusak oleh sekelompok orang yang menjadikannya sebagai tempat penyembahan Baal oleh Atalia. Namun, terkadang kekuasaan itu bisa menjadi tempat yang licin. Tidak sedikit orang yang jatuh pada kekuasaannya. Setelah Imam Yoyada wafat, imannya pun digoyahkan oleh karena kekuasaan. Dengan dikelilingi para pemimpin Yehuda yang suka menjilat, maka hal ini membuat mata iman Raja Yoas gelap dan juga menjadi tersesat. Raja Yoas mulai mengabaikan peribadatan di rumah Tuhan. Lalu ia juga mulai beribadah kepada tiang berhala dan patung berhala. Melalui perbuatan Raja Yoas ini, maka Tuhan mengingatkan mereka melalui para nabi untuk kembali ke jalan yang benar. Namun Raja Yoas acuh terhadap hal ini. Bahkan sampai Zakaria, anak Imam Yoyada, mengingatkan mereka yang telah terjerumus ke arah yang salah. Namun Zakaria malah dibunuh. Bapak Ibu yang terkasih, tidaklah salah dengan yang namanya kekuasaan. Namun akan menjadi salah ketika kekuasaan itu diresponi dengan sikap yang arogan. Apa yang dialami oleh Raja Yoas itu sangat mudah terjadi pada kehidupan setiap kita orang percaya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan agar iman kita selalu kita tujukan hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Hidup kita haruslah untuk Tuhan, bukan untuk manusia apalagi diri sendiri. Bahkan kekuasaan yang kita punya haruslah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu penting bagi kita untuk selalu memiliki kesadaran bahwa kekuasaan hanyalah kepercayaan yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kekuasaan yang ada pada diri kita haruslah untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali diingatkan bahwa semua apa yang kami miliki termasuk kekuasaan yang Tuhan percayakan, kemampuan untuk memimpin, semuanya itu berasal dari Tuhan. Bukanlah untuk kekuasaan kami, bukanlah untuk kehebatan, dan biarlah kami terus diingatkan akan hal ini Tuhan. Ketika kami diberi kepercayaan untuk memimpin, kami tidak menyikapinya dengan sikap yang arogan, kami merasa kami paling hebat di antara yang lain, tapi kami boleh dapat melihat ini semua merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, mampukanlah anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Kadang kami mudah tergoda terhadap hal-hal seperti ini. Namun ketika kami hanya memandang kepada Engkau, hanya memandang kepada kasih karunia-Mu, maka kami boleh disadarkan untuk dapat hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang sungguh boleh menguatkan hati setiap kami melalui hari demi hari yang ada. Biarlah langkah kami tetap tegap, sekalipun ada banyak pergumulan persoalan yang kami hadapi. Berikan juga kami kesehatan, berkati keluarga kami, berkati apapun yang kami kerjakan, sungguh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan bahwa kekuatan, kuasa yang kita miliki, semuanya hanyalah berasal dari Tuhan. God bless you.